Hujan turun deras sore itu. Putri baru saja sampai di rumah setelah seharian bekerja. Rambutnya sedikit basah, dan tubuhnya lelah. Ia menaruh tas kerja di sofa ruang tamu dan melangkah ke dapur untuk membuat teh hangat. Di tengah kesunyian rumah, suara notifikasi WhatsApp dari ponselnya memecah keheningan. Ia mengambil ponselnya dari meja makan, membuka layar, dan tanpa sengaja melihat status WhatsApp terbaru dari kontak bernama Sari Mantan Art. Nama yang sudah lama tidak ia perhatikan. Putri mengernyit. Sudah 2 hari sejak Sari keluar dari rumah mereka secara mendadak, dengan alasan ingin pulang kampung karena ibunya sakit. Tapi sore itu, status yang muncul di layar membuat tangan Putri gemetar. Sebuah foto tangan mengenakan cincin emas. Captionnya sederhana namun menghujam. Terima kasih sudah mau menjadi imamku. Bukan pernikahan impian, tapi aku bahagia bisa menjadi istrimu, Mas R. Putri mematung. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdetak cepat. Mas R? Hanya satu orang yang dia kenal dengan inisial itu. Rizky. Suaminya. Dengan tangan bergetar, Putri memperbesar foto itu. Latar belakangnya bukan kampung seperti yang Sari bilang. Itu hotel. Ada dekorasi sederhana. Gaun yang Sari kenakan jelas bukan gaun biasa. Bukan juga baju kondangan. Itu baju pengantin. Putri mundur selangkah, tubuhnya menabrak meja makan. Ia terduduk di kursi. Tenggorokannya kering. Napasnya sesak. Rizky pulang 1 jam kemudian. Langkah kakinya santai seperti biasa. Ia langsung membuka jas hujan, meletakkan helm, lalu berjalan ke kulkas mengambil air minum. Putri tidak bergerak dari tempat duduknya. Pandangannya tajam, menusuk punggung suaminya. Kamu kenal status Wanya Sari? Suara Putri tenang, tapi dingin. Rizky menoleh. Sekilas tampak gugup di matanya, tapi cepat ia sembunyikan. Kenapa? Jawabnya ringan. Putri melemparkan ponselnya ke meja. Layar masih menyala, menampilkan status Sari. Rizky memandang layar itu, lalu mengalihkan pandangan. Ia mengambil napas pelan. Dia butuh perlindungan. Aku hanya menolong. Putri tertawa sinis. Menolong sampai menikahinya diam-diam? Kamu pikir aku bodoh? Putri, jangan lebay. Kamu tahu sendiri dia nggak punya siapa-siapa. Waktu dia bilang hamil dan takut diusir keluarganya. Aku cuma nggak tega. Kepala Putri berdenyut. Dia hamil? Hamil? Kamu yang buat dia hamil. Rizky? Rizky diam. Tatapannya menghindar. Aku nggak bisa jelaskan sekarang. Ini semua juga mendadak. Aku nggak rencanain. Aku cuma kasihan sama dia. Air mata Putri menetes. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Terhina. Tertusuk. Perempuan yang ia anggap adik, yang ia rawat dan didik, ternyata tidur sekasur dengan suaminya. Selama ini kalian sudah sejak kapan? Putri, tolong jangan buat keributan. Aku capek. Aku pulang mau tenang. Putri bangkit dari kursi, berdiri di hadapan Rizky. Tangannya mengepal. Kamu pulang minta tenang setelah menghancurkan hidupku? Setelah tidur dengan pembantu kita sendiri? Dia bukan pembantu. Dia manusia. Dan dia sekarang istriku juga. Jawab Rizky dingin. Hening. Kalimat itu membuat dada Putri sesak seketika. Kata, istriku juga, menggema di kepala. Ia ingin menampar Rizky, meneriakkan semua kemarahannya. Tapi tubuhnya lemas. Tanpa berkata lagi, Putri melangkah ke kamar. Ia kunci pintu dari dalam. Ia duduk di lantai, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Pikirannya kosong. Semua kenangan saat Sari pertama kali datang ke rumahnya terputar di kepala. Gadis muda dari kampung yang pemalu, takut bicara. Putri mengajarinya cara merapikan rumah, cara bicara sopan, bahkan membelikannya ponsel bekas agar bisa komunikasi dengan keluarga. Saat ibunya sakit, Putri yang membayarkan biaya pengobatan. Dan kini, Sari membalas semua kebaikan itu dengan menikahi suaminya. Putri memejamkan mata. Tapi di balik kelopak itu, wajah Sari dengan cincin di jari manisnya terus muncul. Tak ada rasa sedih. Yang ada hanya luka dan dendam yang mulai tumbuh. Ia membuka ponselnya, menyimpan status Sari.
Lalu menghubungi nomor lama sahabatnya yang kini jadi pengacara. Maya, aku butuh bantu kamu. Ini soal perceraian. Tapi aku nggak mau gegabah. Aku mau hancurkan mereka pelan-pelan. Dari luar kamar, terdengar suara Rizky menyalakan TV. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah status Wa itu hanya angin lalu. Tapi bagi Putri, itu awal dari segalanya. Dan dia tidak akan diam saja. Tidak lagi. Malam semakin larut, tapi Putri tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. Pikirannya berputar. Ia mulai mengingat momen-momen aneh beberapa bulan terakhir. Beberapa kali ia memergoki Sari yang tampak gugup saat Rizky pulang lebih awal. Ada juga saat ia menemukan handuk Rizky tergantung di kamar mandi lantai bawah padahal suaminya selalu mandi di lantai atas. Pernah pula ia menemukan sisa lipstik samar di mukopi Rizky, dan waktu itu ia hanya mengira itu miliknya sendiri. Kini semuanya terasa masuk akal. Putri bangkit, membuka laptop, dan mulai menuliskan semuanya. Ia ingin mendokumentasikan pengkhianatan ini, tidak hanya untuk pengacara, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia menulis dengan tangan gemetar. Hari ini, aku tahu suamiku menikahi pembantuku secara diam-diam. Status Wa mantan artku menjadi bukti pertama. Dunia terasa runtuh. Tapi aku berjanji, aku akan berdiri lagi. Tangannya berhenti mengetik. Ia memandang keluar jendela. Hujan belum berhenti. Tapi kini bukan hanya hujan yang mengguyur bumi, hatinya juga basah oleh pengkhianatan. Ia bangkit, melangkah ke lemari, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi semua surat-surat penting rumah dan aset. Ia tahu, selama ini ia yang membayar sebagian besar cicilan rumah, mobil, bahkan biaya hidup mereka. Rizky selalu datang dengan ide-ide bisnis, tapi Putrilah yang mengeluarkan dana. Sekarang, ia bersyukur masih menyimpan semua bukti transfer, kwitansi, dan surat perjanjian. Malam itu, Putri tidak hanya menangis. Ia menyusun strategi. Ia tahu, menghadapi suaminya tidak bisa dengan emosi. Ia butuh bukti, ketenangan, dan rencana. Maya, sahabat sekaligus pengacara andal, akan jadi sekutunya. Dan sebelum semuanya meledak, Putri ingin pastikan satu hal. Mereka akan kehilangan lebih banyak dari sekadar dia. Di kamar lain, Rizky tertidur pulas. Ia merasa telah berhasil menjalankan semuanya dengan aman. Tapi ia lupa satu hal. Wanita yang tersakiti tidak akan tetap diam. Dan Putri bukan wanita biasa. Hujan semalam masih menyisakan genangan kecil di halaman rumah. Matahari baru saja naik ketika Putri duduk di ruang tamu, memeluk tubuhnya sendiri sambil menatap kosong ke arah jendela. Suasana rumah terasa hampa. Terlalu sunyi untuk rumah yang pernah dipenuhi tawa. Pagi itu, ingatan Putri mengalir deras, membawa dirinya kembali ke 2 tahun lalu, hari di mana ia bertemu untuk pertama kalinya dengan seorang gadis kampung bernama Sari. Saat itu, Putri sedang mencari asisten rumah tangga setelah Art lamanya mengundurkan diri karena ingin fokus mengurus keluarganya di kampung. Lewat rekomendasi dari tetangganya, ia mengenal nama Sari. Gadis muda yang baru lulus SMP, tidak punya banyak pengalaman, dan datang ke kota dengan harapan bisa mengubah nasib. Wajah Sari saat itu begitu polos, takut-takut, bahkan terlalu sering menunduk saat diajak bicara. "Kamu tahu masak?" tanya Putri kala itu. "Sedikit, Bu. Tapi saya mau belajar," jawab Sari lirih, dengan tangan saling menggenggam gelisah. Putri tersenyum waktu itu. Ada rasa iba sekaligus keinginan untuk membentuk gadis muda itu menjadi pribadi yang mandiri. Ia menyuruh Sari masuk, memperkenalkannya pada rutinitas rumah tangga, dan menjanjikannya gaji yang lebih tinggi dari rata-rata. Bulan-bulan pertama berjalan penuh pembelajaran. Putri sabar mengajarinya memasak, menyetrika, dan menata rumah. Bahkan, ia sering membelikan Sari baju baru saat belanja untuk dirinya sendiri. Ketika Sari sakit, Putri yang mengantar ke dokter dan membelikan obat. Ia bahkan pernah membela Sari dari omelan tetangga yang sinis melihat ada Art tinggal serumah dengan pasangan muda seperti mereka. "Dia bukan cuma pembantu, dia sudah seperti adik sendiri," ucap Putri pada suaminya waktu itu. Rizky hanya tersenyum. Tak banyak komentar. Tapi Putri ingat betul, bagaimana Rizky lama-lama mulai lebih sering mengajak Sari berbicara, bercanda kecil, bahkan sesekali meminta tolong langsung padanya untuk hal-hal sepele yang biasanya bisa ia lakukan sendiri.
Putri tak pernah curiga. Ia berpikir hubungan mereka murni profesional. Bahkan, ia bahagia karena rumah tangganya terasa lebih ringan dibantu sosok yang ia percayai. Sari pun tampak setia. Ia sering membuatkan teh kesukaan Putri tanpa diminta, menyiapkan makan malam lebih awal saat Putri kelelahan bekerja, bahkan ikut membantu memilihkan kado saat Putri hendak merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Semua hal kecil yang membuat Putri yakin, ia telah menemukan asisten rumah tangga terbaik. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti naskah drama yang ditulis untuk menipu hatinya. Putri mengusap wajahnya yang lelah. Ia merasa dirinya bodoh. Terlalu baik. Terlalu percaya. Ia membuka album ponsel, melihat foto-foto lama saat mereka merayakan ulang tahun bersama. Ada foto Sari ikut meniup lilin, berdiri di antara Putri dan Rizky. Senyum mereka lebar, seolah satu keluarga. Kini foto itu seperti ejekan. Ia teringat ketika ibunya sempat berkomentar, "Kamu terlalu dekat sama pembantu. Hati-hati. Dunia ini aneh." Tapi saat itu Putri membela Sari mati-matian. "Bu, jangan suzon. Kasihan dia. Orangnya baik." Dan kini, kata-kata ibunya menggema seperti peringatan yang diabaikan. Putri bangkit dari sofa, berjalan ke dapur. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada pengkhianatan. Ia terdiam di dekat meja makan, mengingat malam-malam di mana ia lembur dan membiarkan Rizky makan malam hanya dengan Sari di rumah. Pikirannya mulai mengisi kekosongan dengan skenario-skenario menyakitkan. Di mana dan kapan semuanya dimulai? Apakah saat ia sakit dan Sari yang mengurus Rizky? Atau saat Putri pulang terlambat dan keduanya menonton TV bersama di ruang tamu? Atau mungkin lebih awal dari itu? Putri merasa mual. Ia membuka jendela dapur, menghirup udara pagi dalam-dalam, tapi tak membuat perasaannya lebih baik. Ponselnya berdering. Nama Maya muncul di layar. Sahabat sekaligus pengacara itu sudah membaca pesan yang Putri kirimkan malam tadi. "Putri, aku udah lihat statusnya. Kamu kuat." Putri menarik napas. "Enggak tahu. Tapi aku enggak boleh lemah." Maya di seberang sana diam sejenak. "Kita mulai pelan-pelan. Kamu simpan semua bukti yang kamu punya. Termasuk percakapan, status, bahkan foto-foto lama. Aku akan siapkan langkah hukum. Tapi aku tahu kamu. Kamu pasti nggak mau cuma ceraikan. Aku mau dia ngerasain hancurnya kepercayaan." Putri menatap bayangannya di kaca jendela. Rambutnya kusut. Matanya sembab. Tapi ada sorot lain yang mulai tumbuh tekad. Ia sadar, dirinya terlalu baik pada orang yang salah. Tapi kesalahan itu tak akan terjadi dua kali. Di dalam hatinya, Putri mulai menyusun rencana. Ia akan bertahan, tapi bukan sebagai korban. Ia akan melawan, dengan kepala tegak. Dan ketika semuanya tiba pada akhir, hanya satu nama yang akan berdiri di atas puing rumah tangga yang hancur itu namanya. Putri. Putri baru saja kembali dari perjalanan dinasnya di Bandung. Matahari sore merayap masuk dari selatirai hotel ketika ia membereskan koper dengan perasaan sedikit lebih ringan. 3 hari terakhir ia habiskan dengan padatnya rapat. Namun jauh dari rumah, pikirannya pun terus-menerus dihantui bayangan Rizky dan Sari. Ia berusaha menepisnya, mencoba fokus pada pekerjaan. Tapi setiap malam menjelang tidur, wajah Sari di status WhatsApp itu kembali menghantui benaknya. Tatapan penuh percaya diri, tangan yang menggenggam lengan Rizky, dan senyum yang menyeringai penuh kemenangan. Putri sempat mengabari bahwa ia akan pulang besok sore. Namun karena pekerjaan selesai lebih cepat, ia memutuskan pulang lebih awal sebagai kejutan. Ia ingin menenangkan diri, berbicara dengan Rizky dari hati ke hati, memberi kesempatan untuk menjelaskan, meski hatinya sendiri tak yakin akan mendapat kejujuran. Tapi sesampainya di rumah, yang ia temukan bukan kejutan manis. Mobil Rizky terparkir di garasi. Lampu rumah menyala. Putri menarik koper perlahan ke dalam, membuka pintu dengan hati-hati. Tidak ada suara sambutan. Tidak ada anaknya yang berlari menyambut. Rumah terasa berbeda. Langkahnya pelan, menelusuri lorong menuju ruang keluarga. Dan di sanalah dia. Duduk nyaman di sofa, mengenakan baju santai yang dulu pernah dibelikan Putri sendiri. Di sebelahnya, Rizky. Duduk bersandar, satu tangannya terentang di belakang punggung Sari, seperti pasangan yang sudah terlalu nyaman satu sama lain. Putri membeku di ambang pintu.
Sari menoleh lebih dulu. Kaget. Tapi tidak panik. Justru ia berdiri perlahan, mengusap rambutnya yang acak, seolah hanya sedang santai menonton televisi. Ibu sudah pulang? Saya kira besok. Rizky tak bergerak. Tatapannya dingin, seolah kedatangannya tak berarti. Aku pulang lebih cepat, jawab Putri datar. Matanya berpindah dari Rizky ke Sari, lalu kembali ke Rizky. Apa-apaan ini? Rizky akhirnya bangkit dari sofa. Sari butuh tempat tinggal. Dia diusir dari kosannya. Aku nggak mungkin biarkan dia tidur di jalan. Jadi kamu bawa dia ke rumah kita? Tanpa bicara padaku. Rumah ini juga rumahku, Putri. Aku berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini. Putri menahan napasnya agar tak meledak. Tangannya mengepal. Ingin sekali menampar keduanya saat itu juga, tapi ia sadar, anaknya bisa saja ada di sekitar rumah. Ia tak ingin membuat trauma lebih besar. Di mana Aruna? Tanyanya tiba-tiba. Sari menyahut pelan. Di kamar. Lagi gambar. Putri berjalan melewati mereka tanpa berkata apa-apa lagi. Menuju kamar Aruna. Anak perempuannya yang baru berusia 7 tahun itu sedang duduk di lantai, mewarnai gambar rumah dengan krayon. Ketika melihat ibunya masuk, ia langsung berlari memeluk. Mama, kok pulangnya sekarang? Katanya besok sore. Putri memeluk erat, berusaha menyembunyikan gemetar di tubuhnya. Mama kangen. Jadi pulang lebih cepat. Ia memandangi wajah Aruna yang polos, mencoba mencari tahu apakah anak itu melihat sesuatu yang seharusnya tidak. Tapi sebelum sempat bertanya, Aruna lebih dulu bercerita. Tadi Om Rizky bawa Mbak Sari. Mereka makan bareng. Mbak Sari sekarang tidur di kamar tamu ya? Ma? Putri menelan ludah. Iya, sayang. Tidur duluan yuk. Mama temani. Malam itu, setelah Aruna terlelap, Putri keluar dari kamar dengan kepala penuh dendam yang terus tumbuh. Ia menatap ruang tamu yang sudah sepi. Sari mungkin sudah masuk kamar tamu, tapi Rizky masih duduk di dapur, membuka laptop sambil menyeruput kopi. Kamu sudah gila, Rizky, kata Putri perlahan, tapi tegas. Rizky tak menoleh. Sudah kubilang, aku cuma menolong. Menolong? Dengan membawa perempuan yang kau hamili ke rumah kita? Di depan anakmu sendiri? Apa kamu pikir Aruna tidak akan melihat atau bertanya-tanya? Rizky mendengus. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Jangan drama. Putri, kamu terlalu lebay. Kamu menghancurkan keluarga ini dan tetap bisa tidur nyenyak. Akhirnya, Rizky menutup laptopnya. Ia berdiri, menatap Putri dengan wajah yang sama sekali tak menyesal. Kamu pikir aku bahagia di pernikahan ini? Kamu sibuk kerja, kerja, kerja. Pulang malam. Sibuk ngurus proyek, klien, tender. Sari selalu ada. Dia dengar aku curhat. Dia ada saat aku butuh. Jadi ini semua salahku karena aku bekerja untuk bantu keuangan kita? Karena aku berjuang biar kamu bisa tinggal di rumah nyaman ini. Aku butuh istri, bukan rekan bisnis. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Putri menatapnya dalam-dalam. Baik. Mulai malam ini, jangan pernah panggil aku istrimu lagi. Cincin ini, ia melepas cincin kawin dari jarinya, bukan milik siapa-siapa lagi. Ia meletakkan cincin itu di meja makan, berbalik, dan masuk ke kamar Aruna, mengunci pintu. Di dalam, ia menangis dalam diam. Tapi ia juga tahu, dari titik ini, dirinya sudah berubah. Perempuan yang baik hati itu telah mati. Kini hanya ada seorang ibu yang akan melindungi anaknya. Dan seorang perempuan yang akan membuat dua pengkhianat itu menyesal selamanya. Pagi itu, langit masih abu-abu ketika Putri menyusuri jalan sempit menuju gang kecil tempat Sari pernah tinggal sebelum bekerja di rumahnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak cincin pernikahan itu dilepas dan ditinggalkan di atas meja makan. Sejak malam itu, Putri hidup berdampingan dengan pengkhianatan dengan dua wajah yang ia kenal begitu dekat namun kini terasa seperti orang asing. Rizky tetap bersikap seolah semuanya biasa saja. Ia berangkat kerja, pulang larut, dan sesekali menyapa Aruna seperti tak ada badai yang tengah mengguncang rumah tangga mereka. Sari juga bertingkah seolah tak bersalah. Masih bersikap manis di depan Aruna, bahkan menyapa Putri seolah mereka tak punya sejarah yang retak. Tapi Putri diam bukan karena lemah.
Ia diam karena menyusun langkah. Hari ini, ia memutuskan untuk menyelami masa lalu Sari. Ia percaya, setiap kebohongan pasti meninggalkan jejak. Dan satu-satunya cara untuk memahami musuh adalah menggali akarnya. Gang sempit itu berbau tanah basah, dengan deretan rumah tua berdempetan. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil. Penjualnya, seorang ibu parubaya dengan rambut dikuncir dan mata tajam, menatapnya curiga saat Putri mendekat. "Permisi, Bu. Saya sedang mencari seseorang. Namanya Sari. Dulu katanya sempat tinggal di sekitar sini." Mata si ibu melebar. "Sari? Sari anak Bu Suminah itu?" Putri mengangguk. "Iya, Bu. Saya dulu majikannya." Ibu itu langsung berseru memanggil dua tetangganya. Tak butuh waktu lama, tiga wanita berkumpul di depan warung. Mereka saling menatap, lalu mulai berbicara satu persatu. "Sari ya, anak itu dulu diam-diam baik, tapi suka bikin masalah." "Iya, ingat nggak yang dia hamil pas umur 15? Tapi katanya bukan salah dia. Katanya dipaksa orang pacarnya. Tapi nggak jelas juga siapa. Habis itu dia sempat kabur dari rumah, tinggal sama laki-laki. Tapi yang itu juga ninggalin dia. Anak dari hamilannya juga katanya keguguran." Putri tercekat. Ia mencatat semuanya dalam benaknya. Sari yang ia kenal sebagai gadis lugu dan pendiam ternyata menyimpan begitu banyak luka dan rahasia. Terus kok dia bisa kerja sama ibu? Dulu dia kayaknya nggak berani ninggalin kampung ini loh. Takut ketemu mantan pacarnya yang katanya tukang mabuk. Putri menarik napas panjang. Dia datang ke kota katanya mau kerja. Nggak pernah cerita soal masa lalunya. Salah satu ibu menyipitkan mata. Ya memang dia pinter nyamar. Suka pura-pura polos. Tapi kami di sini tahu, anak itu ada apa-apanya. Dia selalu bisa dapat belas kasihan orang. Banyak yang kasihan, terus diperalat. Setelah mengucapkan terima kasih, Putri kembali ke mobil dengan kepala penuh pertanyaan baru. Ia kini mulai melihat pola. Sari bukan hanya korban dalam hidupnya, tapi juga seseorang yang terbiasa memanipulasi rasa iba. Seseorang yang tahu bagaimana berpura-pura lemah untuk menguasai. Tiba-tiba, ia teringat teman lama Sari yang dulu pernah mengantarkannya saat pertama kali datang bekerja. Namanya Wati, seorang perempuan muda yang tinggal di pinggiran Jakarta. Putri mencoba mencari kontaknya di buku catatan lama. Beruntung, nomor itu masih aktif. Beberapa jam kemudian, Putri sudah duduk di sebuah warung kopi di dekat terminal. Wati datang tergesa-gesa, masih mengenakan seragam warung tempatnya bekerja. "Bu Putri? Waduh, saya kira nggak bakal ketemu lagi. Ada apa ya, Bu?" "Saya cuma mau tanya soal Sari. Kamu dulu kan yang bantu antar dia kerja ke rumah saya." Wati mengangguk pelan, tampak ragu. "Sari sekarang gimana, Bu?" Putri tersenyum tipis. "Sekarang dia tinggal di rumah saya. Tapi sebagai tamu, bukan pembantu lagi." Wati mengerutkan dahi. "Wah, berarti Sari berhasil lagi." "Berhasil apa maksud kamu?" Wati menatap meja. Ia tampak gelisah. "Bu, saya nggak enak ngomong. Tapi ibu orang baik. Dulu saya juga kaget waktu tahu Sari kerja sama orang kaya. Biasanya dia cuma tahan sebentar, terus bikin masalah." "Masalah seperti apa?" "Sari itu pinter, Bu. Pinter ambil hati. Tapi kadang terlalu dekat sama suami orang. Dulu pernah kerja sama pasangan guru. Suaminya Sari goda. Katanya sih cuma karena kesepian. Tapi istrinya ngamuk. Sari langsung pergi. Nggak sampai sebulan. Saya pikir udah tobat." Putri menelan kekecewaan yang menggumpal di dadanya. "Jadi semua ini sudah pola?" "Saya nggak nuduh, Bu. Tapi Sari itu nggak sepolos kelihatannya. Dia bisa nangis sambil cerita ditinggal pacar, diperkosa, dimiskinkan keluarga. Tapi kadang ceritanya berubah-ubah." Percakapan itu menjadi potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini mengganggu pikiran Putri. Ia akhirnya melihat Sari dengan mata yang berbeda, bukan lagi si gadis malang yang butuh pertolongan, melainkan predator yang tahu bagaimana menyamar menjadi korban. Petaka yang menimpa rumah tangganya bukan datang tiba-tiba. Itu hasil dari kasih sayang yang dibelokkan. Dari niat baik yang disalahgunakan. Dari kepercayaan yang dipermainkan.
Saat Putri kembali ke rumah malam itu, ia tidak lagi merasa ragu. Ia tahu siapa yang ia hadapi. Ia tahu, permainan ini belum selesai. Dan kali ini, ia akan memimpin jalannya permainan. Sudah 3 bulan sejak cincin pernikahan itu dilepas. 3 bulan sejak Putri memutuskan untuk menahan diri, membiarkan badai datang tanpa ia coba redam. Rumah yang dulu hangat kini seperti museum sunyi yang penuh kenangan usang. Suara tawa hanya tinggal gema, dan setiap langkah Rizky di lantai marmer itu terasa seperti palu yang memaku kesabaran Putri satu demi satu. Rizky berubah. Tak ada lagi pelukan di pagi hari. Tak ada lagi pertanyaan tentang kabar atau ucapan selamat tidur di malam hari. Ia masih pulang ke rumah, tapi hanya sebagai formalitas. Hatinya tidak lagi tinggal di sana. Ia lebih sering bersama Sari, dengan alasan yang makin sulit dipercaya, Sari butuh pendampingan medis. Atau, Sari sedang sensitif, jangan diganggu. Putri hanya diam. Di rumahnya sendiri, ia seperti hantu. Tak terlihat, tak dianggap. Bahkan Aruna kini lebih sering bicara pada Mbak Sari dibanding pada ibunya sendiri. Sari pintar menempatkan diri. Ia mencuri tempat di hati semua orang bahkan di tempat yang seharusnya tak bisa dijamah. Suatu sore, Putri menyajikan makan malam di meja seperti biasa. Rizky datang dengan wajah letih, tapi bukan karena pekerjaan. Ia lelah karena harus kembali ke rumah yang tak lagi ia anggap rumah. Ia duduk, membuka tutup nasi, lalu berkata tanpa menatap. "Gak usah repot masak begini, Put. Aku udah makan di luar sama Sari." Putri menunduk, menatap piring-piring yang masih panas mengepul. "Aku masih istrimu, Kaye. Meski mungkin cuma di KTP." Rizky menghela napas panjang. "Aku capek, Put. Gak usah dibahas." Tak ada bantahan. Tak ada air mata. Putri hanya mengangguk, membereskan meja makan yang tak disentuh. Dalam hatinya, ia mencatat semua. Ia belajar membedakan luka yang harus ditangisi dan luka yang harus diabadikan sebagai bukti. Malam itu, saat rumah terlelap dan hanya jam dinding yang berbunyi, Putri duduk di depan laptopnya. Ia membuka folder rahasia berisi rekaman CCTV, salinan percakapan WhatsApp, dan laporan pengeluaran rumah tangga yang mulai janggal sejak Sari tinggal di sana. Ia punya catatan tentang pengeluaran mendadak, pembelian barang-barang pribadi Sari, tagihan medis yang tak pernah dilaporkan, bahkan biaya penginapan selama beberapa kali, dinas, yang ternyata ditempati Rizky dan Sari bersama. Semua tersusun rapi. Putri juga diam-diam merekam percakapan. Termasuk satu malam ketika Rizky dan Sari bicara di dapur, mengira rumah sudah kosong. Dalam rekaman itu, Sari menangis dan berkata, "Kamu gak akan ninggalin aku kan? Aku udah kehilangan semuanya." Rizky menjawab pelan tapi jelas, "Tenang aja. Aku yang urus semuanya." Putri orangnya gak mungkin ribut. Dia terlalu sabar. Putri menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti menyaksikan kematian dirinya sendiri bukan secara fisik, tapi sebagai istri, sebagai perempuan yang pernah dicintai dengan tulus. Pagi berikutnya, ia bertemu dengan seorang pengacara perempuan yang ia temui secara diam-diam di sebuah kafe sepi. Pengacara itu muda, tegas, dan penuh percaya diri. Namanya Dinda Paramita, lulusan hukum dari universitas ternama, spesialis kasus rumah tangga dan kekerasan emosional. "Ibu Putri, semua yang Anda kumpulkan bisa jadi bukti kuat. Tapi saya sarankan jangan bertindak dulu. Kumpulkan lebih banyak. Jangan sampai mereka tahu Anda sedang mempersiapkan langkah hukum." Putri mengangguk. "Saya hanya ingin semua ini berakhir dengan adil. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan diri saya dan anak saya." Dinda tersenyum tipis. "Dan untuk itu, Ibu harus kuat. Karena kebenaran pun butuh keberanian untuk ditegakkan." Putri pulang ke rumah dengan langkah ringan, meski luka masih menganga. Ia tahu dirinya tidak sedang kalah. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan kemenangan. Beberapa hari kemudian, Sari mulai semakin berani menunjukkan sikapnya. Ia tak lagi sungkan memakai sandal Putri, memakai parfumnya, bahkan duduk di ruang tamu dengan pakaian santai seolah rumah itu miliknya. Suatu pagi, Aruna bertanya, "Bu, kenapa Mbak Sari tidur di kamar ayah sekarang?" Putri tak langsung menjawab. Ia hanya memeluk Aruna dan berkata, "Karena kadang orang dewasa lupa mana yang benar dan mana yang salah."
Tapi kamu jangan ikut-ikutannya, nak. Anak itu menunduk. Ia mulai paham, dan rasa luka di matanya membuat Putri semakin yakin. Ia harus bertindak. Tapi bukan sekarang. Belum. Ia ingin luka ini menjadi senjata. Ia ingin setiap pengkhianatan yang mereka lakukan terbungkus dalam bukti yang sah dan tak terbantahkan. Putri mulai menata lemari dokumen, menyiapkan salinan kartu keluarga, akta nikah, sertifikat rumah yang ternyata atas nama bersama. Ia juga mulai membuka kembali rekening pribadinya, mengalihkan sebagian dana yang selama ini ia kelola untuk kebutuhan rumah tangga. Malam itu, ketika Rizky tertidur di kamar yang dulu mereka bagi, kini ditempati oleh Sari, Putri berdiri di depan pintu dan menatap mereka. Ia tak marah, tak lagi sedih. Yang ada hanya kehampaan. Aku masih istrimu, Rizky. Tapi hanya di KTP. Dan bahkan itu pun sebentar lagi akan berubah, bisiknya. Dalam diam, Putri semakin kuat. Ia tahu, luka harus disembuhkan. Tapi ada luka yang perlu disimpan untuk jadi senjata, untuk jadi pelindung, untuk jadi bukti bahwa cinta pun punya batas sabar. Dan ketika batas itu dilanggar, maka kebenaran akan mengambil alih. Putri tidak akan menangis lagi, karena kini ia tahu, air mata tidak akan membuatnya menang. Tapi kebenaran, keberanian, dan bukti itulah yang akan membuatnya pulih dan bebas. Langit rumah itu tak lagi biru. Setiap sudutnya terasa dingin, meski matahari bersinar cerah di luar jendela. Rumah yang dulu dipenuhi wangi masakan dan tawa anak kini terasa seperti perangkap senyap, di mana semua yang bernapas menyimpan luka dan saling diam karena tahu bicara hanya akan memperuncing luka. Putri sudah tak terkejut saat melihat Sari duduk di sofa ruang tamu mengenakan daster barunya. Warna lembut, motif bunga kecil, persis seperti yang dulu sering ia pakai. Kini tampak asing di tubuh orang yang membuat hidupnya terbalik. Pagi itu, Putri sedang membuatkan bekal untuk Aruna saat notifikasi WhatsApp muncul di ponselnya. Ia tak ingin melihat, tapi matanya menangkap sekilas status baru dari nomor yang masih terdaftar sebagai Mbak Sari. Akhirnya, rumah ini benar-benar rumah bukan sekadar tempat singgah. Putri terdiam sejenak. Tangannya gemetar saat menggenggam botol air Aruna. Dada sesak, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menghela napas dalam-dalam, lalu menata isi tas sekolah anaknya. Sore harinya, Putri pulang lebih cepat dari kantor. Ia tahu Rizky tidak akan pulang sampai malam. Dan Sari biasanya sibuk dengan peran barunya sebagai ibu rumah tangga. Tapi yang membuat dadanya makin sesak adalah ketika tetangganya, Bu Rini, memanggil pelan dari pagar. Bu Putri, saya minta maaf kalau saya lancang, tapi tadi siang saya lihat Sari jalan ke salon bawa anak ibu. Katanya, anaknya dia. Saya cuma nggak enak. Putri tersenyum lemah. Terima kasih sudah bilang, Bu. Saya tahu. Setelah menutup pagar, Putri masuk rumah dan langsung menuju kamar. Ia membuka laptopnya, membuka folder rencana, lalu membuka salah satu kartu nama yang ia simpan diam-diam beberapa minggu lalu. Di sana tertulis, Hario Prasetya, investigator swasta. Disiplin. Rahasia terjaga. Putri menghubungi nomor yang tertera. Suaranya tenang tapi tegas. Saya ingin tahu gerak-gerik suami saya. Terutama siapa saja yang dia temui di luar rumah. Dan, saya butuh bukti kuat. Foto, video, catatan. Semua. Dari seberang, suara lelaki dewasa menjawab singkat. Saya akan mulai dari malam ini. Kirimkan foto target dan jadwal rutinnya. Kami akan laporkan setiap perkembangan. Putri menutup telepon dan mengirim data yang diperlukan. Dalam diam, ia memulai langkah yang akan mengakhiri semua ini. Ia tahu, detektif bukan solusi utama. Tapi dalam perang sunyi seperti ini, ia butuh senjata yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya terasa makin menyesakan. Rizky tak lagi menyembunyikan kedekatannya dengan Sari. Mereka kerap makan malam bersama di ruang makan, terkadang tertawa pelan di dapur, seolah Putri tidak sedang duduk di ruang tengah mendengar semuanya. Yang paling menyakitkan adalah saat Aruna mulai memanggil Sari dengan sebutan, Bunda. Awalnya, Putri mengira anak itu hanya terbawa suasana. Tapi kemudian ia menyadari, Sari secara perlahan menanamkan peran itu dalam keseharian. Putri tak melarang. Ia hanya memperhatikan. Diam-diam merekam.
Saat Rizky dan Sari duduk di beranda belakang berbicara tentang masa depan, ia menyalakan perekam suara dari kamar atas. Semua disimpan rapi. Setiap malam, laporan dari Haryo mulai berdatangan. Rizky ternyata tak hanya bertemu Sari di rumah. Mereka juga sering menginap di apartemen kecil di bilangan Jakarta Selatan. Dari luar, terlihat seperti pertemuan bisnis. Tapi dari hasil dokumentasi, semua berkata lain. Ada pelukan, ciuman, dan yang paling menyakitkan tawa bahagia yang dulu hanya dimiliki Putri. Laporan itu menyudutkan Putri di ambang batas. Tapi ia tetap diam. Ia tahu bahwa kemarahan hanya akan membuat Sari dan Rizky merasa menang. Ia harus menunggu. Dan setiap menit yang dilewati adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Suatu malam, Sari masuk ke kamar tamu kamar yang kini jadi tempat tidur Putri. Ia berdiri di depan pintu dengan senyum tipis. Seperti seseorang yang sudah merasa menguasai medan perang. Putri, maaf ya, kalau aku bikin kamu gak nyaman. Tapi aku cuma berusaha hidup tenang. Gak ada niat ganggu. Putri menatapnya lama. Lalu menjawab pelan, tenang yang kamu maksud itu mengambil suami orang. Sari hanya tertawa kecil, lalu berkata, aku gak pernah maksa. Semua yang terjadi karena Rizky sendiri yang datang. Malam itu, Putri menuliskan semuanya di buku catatan kecil. Ia tak mau satupun kalimat dari Sari hilang dari ingatannya. Semua ini akan jadi bukti, saksi, dan bahan bakar untuk langkah terakhirnya. Pagi berikutnya, Putri mengantar Aruna ke sekolah. Di perjalanan, anak itu bertanya, Bu, kenapa ayah sekarang lebih sayang Mbak Sari daripada ibu? Putri hanya menatap jalanan. Lalu menjawab, karena kadang, orang dewasa membuat keputusan yang salah. Tapi kamu nggak salah. Nah, kamu tetap anak ibu dan ayah, dan kamu berhak bahagia. Aruna mengangguk pelan, lalu memeluk tangan ibunya. Di tempat parkir sekolah, Putri membuka pesan dari Haryo. Ada video baru yang dikirim. Di dalamnya, terlihat Rizky memberikan cincin ke Sari di dalam mobil, mencium tangannya, dan berkata, kalau semua ini selesai, kamu akan jadi yang sah. Putri menutup video itu dengan tangan bergetar. Tapi kali ini, ada senyum tipis di bibirnya. Bukan senyum bahagia. Tapi senyum seorang perempuan yang tahu bahwa sebentar lagi, ia akan mematahkan semua topeng mereka. Rumah itu, medan perang sunyi itu, tak akan selamanya menjadi tempat derita. Karena perang pun ada akhirnya. Dan Putri, ia akan pastikan dirinya keluar sebagai pemenang bukan dengan darah atau peluru, tapi dengan bukti, logika, dan keberanian. Putri menyeduh kopi pagi itu dengan tangan gemetar. Bukan karena udara yang dingin, tapi karena isi amplop yang baru saja ia buka. Dokumen dari notaris, hasil penelusuran harta yang ia minta sejak sebulan lalu, akhirnya sampai di tangannya. Matanya menelusuri lembar demi lembar, jantungnya berdetak makin cepat. Rumah tempat ia tinggal bersama Rizky selama ini, rumah yang menjadi saksi bisu kehancuran pernikahannya, ternyata sejak awal adalah miliknya. Atas namanya. Dibeli dari warisan orang tuanya, yang kemudian ia serahkan pada Rizky untuk mengurus sertifikat dan pajak-pajaknya. Tapi ternyata, nama Rizky tak pernah tertera di sana. Semua legalitas menunjukkan bahwa Putri adalah satu-satunya pemilik sah. Satu sisi lega, sisi lain nyeri. Lega karena rumah itu masih menjadi miliknya. Nyeri karena semua itu tak pernah dihargai. Bahkan Rizky sering menyebut rumah itu sebagai hasil jerih payahnya, saat berbicara di depan keluarga atau teman-temannya. Belum selesai mengolah fakta itu, suara notifikasi dari ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Haryo, detektif yang ia sewa. Bu Putri, saya baru mendapat akses ke laporan keuangan suami ibu. Kami temukan indikasi utang dalam jumlah besar atas nama Rizky Pranata. Beberapa pinjaman online, juga satu kredit bank dengan jumlah hampir 1 miliar. Semua aktif, dan hampir seluruh cicilannya dibayar dari rekening atas nama ibu. Saya akan kirim rinciannya dalam file terpisah. Putri terpaku. Nafasnya berat. Ia membuka file yang dikirim. Ada sekitar 7 sumber pinjaman berbeda. Semuanya mencantumkan alamat rumah yang mereka tinggali, dan hampir seluruh transfer pembayaran berasal dari rekening pribadinya yang selama ini ia pikir hanya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Selama ini, ia tak pernah mempertanyakan kemana uang itu mengalir. Ia hanya berpikir,
Suaminya sedang berjuang, dan sebagai istri, ia wajib membantu. Tapi ternyata, semua pengorbanan itu berakhir seperti luka yang menganga, dikikis perlahan tanpa ia sadari. Sore harinya, Putri duduk di meja makan menunggu Rizky pulang. Ia sengaja memasang wajah biasa. Tapi di dalam pikirannya, badai sudah siap menyapu semuanya. Ketika suara mobil terdengar di depan rumah, ia menegakkan badan. Sari keluar lebih dulu dari mobil, sambil tertawa kecil. Rizky mengikuti di belakangnya. Tak ada rasa bersalah di wajah mereka. "Kamu udah makan, Put?" tanya Rizky datar, sambil melonggarkan dasi. Putri menatapnya dalam. "Belum. Aku tunggu kamu. Ada yang harus kita bicarakan." Rizky duduk. Sari tampak gelisah, tapi memilih masuk ke dapur. Putri meletakkan satu amplop besar di hadapan suaminya. "Buka." Rizky melirik amplop itu sejenak, lalu membukanya pelan. Ia membaca dengan cepat. Wajahnya mulai berubah. Tapi seperti biasa, ia mencoba bersikap tenang. "Dari mana kamu dapat ini semua?" "Bukan itu pertanyaannya, Rizky. Pertanyaannya, kenapa kamu tega?" Rizky menghela napas. Aku cuma butuh waktu. Aku nggak mau kamu khawatir. Aku pikir bisa aku tangani." "Kamu pikir menutupi utang miliaran dengan uang istrimu sendiri itu solusi? Kamu pinjam atas nama rumah ini, atas nama aku, bahkan pakai akunku untuk bayar cicilan-cicilan yang kamu sembunyikan. Aku ini siapa buat kamu, Rizky? Bang?" Rizky menunduk, tapi tetap tak meminta maaf. "Aku terdesak. Usaha kemarin gagal, proyek nggak cair. Dan aku malu kalau kamu tahu." "Tapi kamu nggak malu selingkuh? Nggak malu bawa perempuan itu masuk ke rumah yang kamu pinjami dari aku? Nggak malu mengaku rumah ini milikmu?" Rizky berdiri. "Sudah, Put. Jangan lebay. Aku minta maaf kalau kamu sakit hati. Tapi jangan campur adukan semuanya. Semuanya sudah tercampur. Rizky, hidup kita ini berantakan bukan karena aku cerewet atau nggak sabaran. Tapi karena kamu pengkhianat dan pengecut." Rizky mendengus. "Kamu mau apa, Putri? Cerai? Silakan. Tapi jangan kira kamu bisa ambil semuanya seenaknya." Putri berdiri juga, menatapnya lurus. "Rumah ini milik aku. Semua bukti pembayaran utang kamu berasal dari rekening aku. Dan kamu akan lihat nanti, siapa yang bisa ambil apa." Sari keluar dari dapur, tampak mendengar sebagian percakapan mereka. Tapi bukannya merasa bersalah, ia hanya berdiri di sisi Rizky, menatap Putri seolah berkata, "Sekarang giliranku." Malam itu, Putri duduk sendiri di kamar. Ia membuka kembali catatan keuangannya, mengatur ulang semua bukti yang sudah ia kumpulkan selama ini. Email, transfer bank, rekaman suara, tangkapan layar status, dan dokumen properti. Semuanya disusun rapi dalam folder bernama Kebenaran. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah konsultasi hukum. Ia sudah punya satu nama di benaknya. Maya Santika, SH teman lamanya yang kini menjadi pengacara perceraian. Tapi ia belum ingin mengambil langkah terburu-buru. Masih ada beberapa potongan cerita yang ingin ia gali lebih dalam. Termasuk bagaimana Sari bisa begitu percaya diri masuk ke kehidupannya. Dan bagaimana Rizky bisa hidup seolah tak punya beban. Putri ingin semua sisi terlihat jelas. Ia ingin kebenaran utuh, tak setengah-setengah. Sebelum tidur, Putri melihat ke arah langit-langit kamar. Tempat itu saksi semua harapan yang dulu ia tanam bersama Rizky. Dan kini, satu demi satu harapan itu berubah jadi abu. Tapi dari abu itu pula, akan muncul putri yang baru. Esok hari, ia akan pergi ke kantor notaris. Ia ingin mencabut segala kuasa yang dulu sempat ia berikan pada Rizky. Ia ingin menarik kembali kendali atas hidupnya. Bukan sebagai istri yang ditindas, tapi sebagai perempuan yang bangkit setelah dikhianati. Rahasia yang Rizky sembunyikan, bukannya menutupi dosa, malah membakar segalanya. Dan dari api itu, Putri tahu, saatnya ia menulis ulang takdirnya sendiri. Pagi itu, Putri bangun lebih cepat dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, namun ia sudah rapi dengan map hitam di tangan. Map yang isinya bukan sekadar dokumen,
melainkan hasil dari luka-luka yang selama ini ia kumpulkan dalam diam. Surat kuasa, dokumen properti, bukti transfer, dan fotokopi mutasi rekening semuanya lengkap. Ia tidak menatap cermin terlalu lama. Hari ini bukan tentang penampilan. Hari ini adalah langkah pertama dari sebuah keputusan yang telah bulat diambil. Bercerai dari Rizky, lelaki yang dulu ia cintai mati-matian, tapi kini justru menjadi duri terbesar dalam hidupnya. Putri melangkah keluar rumah dengan tenang. Tak banyak yang ia bawa, hanya tas kerja seperti biasa. Sari masih tertidur, dan Rizky belum pulang sejak malam kemarin. Entah di mana mereka bermalam, tapi Putri sudah berhenti peduli. Ada hal yang lebih penting dari sekadar menunggu seseorang yang jelas-jelas tak lagi memedulikan rumah tangganya. Di kantor hukum milik Maya Santika, ia disambut dengan pelukan hangat. Maya, yang kini menjadi pengacara andal di bidang perceraian dan hukum keluarga, langsung memahami situasinya begitu melihat raut wajah Putri. "Kamu nggak perlu bilang banyak, Put," ucap Maya. "Aku udah sering lihat wajah kayak kamu. Luka yang udah terlalu lama disimpan." Putri tersenyum tipis. "Aku nggak datang ke sini buat nangis, Mei. Aku datang buat mulai hidup baru." Maya mengangguk dan mulai membuka map yang Putri bawa. Ia membaca cepat namun teliti. Sesekali alisnya terangkat. "Ini, banyak banget bukti kuat. Aset atas nama kamu, cicilan rumah kamu yang bayar, bahkan utang atas nama dia dibayar dari rekening kamu. Dan rekening gabungan yang selama ini kamu kira untuk keluarga ternyata hanya digunakan sepihak." Putri mengangguk. "Aku udah mulai tarik satu persatu aset yang bisa aku amankan. Mobil yang dipakai Sari itu, BPKB-nya masih atas nama aku. Aku juga udah hubungi showroom untuk penjualan. Apartemen kecil yang dulu aku beli sebelum nikah juga udah aku listing ulang. Aku nggak mau kasih mereka ruang untuk terus hidup nyaman pakai uang aku. Kamu yakin mau jalanin ini diam-diam?" "Yakin. Aku mau semua proses ini selesai sebelum dia sadar aku nggak lagi tinggal diam. Aku akan pergi dengan kepala tegak." Selama 2 minggu ke depan, Putri menjalani hari-hari seperti biasa. Di rumah, ia tetap bersikap dingin namun sopan. Tak ada keributan. Bahkan saat Rizky dan Sari pulang larut malam, tertawa-tawa, Putri hanya mengangguk pelan dan menutup pintu kamarnya. Namun di balik keheningan itu, langkah-langkah besar sedang ia susun. Bersama Maya, ia menyiapkan gugatan cerai dan pembekuan akses atas rekening gabungan. Ia juga mencabut segala bentuk kuasa yang dulu sempat ia berikan pada Rizky, baik untuk aset, bisnis kecil yang pernah mereka bangun bersama, maupun asuransi. Maya memberikan strategi terbaik. Semua disiapkan agar Putri tetap dalam posisi kuat saat proses hukum dimulai. Mereka juga menyiapkan surat somasi untuk Rizky, yang akan dikirim tepat setelah gugatan masuk ke pengadilan. Salah satu hal tersulit adalah ketika Putri memutuskan menjual mobil yang biasa dipakai Rizky. Ia menunggu saat mobil itu ditinggal di rumah, lalu menelepon pihak showroom untuk menjemput. Saat Rizky sadar, mobil itu sudah berpindah tangan. "Mobil gue mana?" Rizky membentak saat pulang malam itu. Putri tetap tenang. "Sudah dijual. Kamu tahu sendiri itu atas nama siapa. Kamu gila? Kamu nggak bisa sembarangan kayak gitu. Aku cuma mengambil kembali yang memang milikku. Selama ini kamu pakai. Aku diam. Sekarang aku nggak mau diam lagi." Rizky menghentakkan langkah, tapi Putri tak gentar. Wajahnya datar. Hatinya sudah mati rasa. Tak lama kemudian, surat panggilan pengadilan datang. Rizky membacanya dengan kaget dan emosi yang meledak-ledak. "Kamu serius gugat cerai aku? Ini semua cuma salah paham, Put. Kamu pikir pengkhianatan bisa dibilang salah paham? Kamu pikir menyembunyikan utang, mempermainkan status pernikahan, itu kesalahan kecil. Aku butuh waktu, Put. Kamu nggak ngerti tekanan yang aku hadapi." "Aku ngerti. Tapi kamu yang nggak pernah ngerti aku. Aku cuma dimanfaatkan. Uangku kamu pakai, rumahku kamu tempati, bahkan harga diriku kamu injak. Sekarang aku cuma minta satu hal, kita selesai." Sari muncul dari balik pintu kamar, tampak panik. "Kak, kamu serius mau ninggalin Mas Rizky? Kalau ada yang salah, kita bisa bicara baik-baik." Putri menatapnya tajam. "Kamu bukan bagian dari ini.
Dari awal kamu nggak pernah punya hak bicara soal rumah tangga orang. Dan sekarang, kamu boleh ambil dia. Tapi jangan harap aku ikut menyokong hidup kalian. Sari menunduk, wajahnya pucat. Rizky tampak semakin frustasi. Tapi Putri tidak peduli. Ini bukan lagi tentang emosi. Ini tentang harga diri. Malam itu, Putri tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Ia tahu badai baru akan dimulai. Tapi setidaknya kini ia sudah berdiri di tepi jurang dengan punggung tegak. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang berani melangkah tanpa tangis. Ia memeluk dirinya sendiri, mengucap pelan, "Terima kasih sudah bertahan, Putri. Sekarang saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri." Dan dalam keheningan malam, terdengar satu kalimat lain dari hatinya, "Langkah ini bukan pelarian. Ini penyelamatan." Pagi itu, matahari belum benar-benar tinggi saat Putri membuka aplikasi WhatsApp. Jari-jarinya tak gemetar, walau ia tahu status yang akan ia unggah bisa mengakhiri semuanya. Di rumah itu, yang dulu terasa hangat namun kini asing, Putri duduk di ruang tengah, tepat di kursi yang biasa ia tempati saat menunggu Rizky pulang. Namun kali ini, tak ada yang ditunggu. Ia menulis perlahan, hati-hati. Bukan karena ragu, tapi karena ingin setiap kata jadi pukulan balik yang elegan. Status itu akhirnya selesai. Tidak panjang, tapi penuh makna. "Terima kasih sudah mengajarkan arti pengkhianatan. Kini giliran aku mengajarkan arti kehilangan." Ia menekan tombol kirim. Status itu langsung tayang. Tidak ada filter. Tidak ada stiker manis. Hanya teks putih di latar belakang hitam. Sesederhana luka yang tidak lagi butuh dibungkus. 1 jam kemudian, status itu sudah dilihat oleh hampir semua kontaknya. Termasuk Rizky, Sari, dan beberapa teman dekat yang selama ini memilih bungkam melihat rumah tangga Putri perlahan hancur dari dalam. Tak lama setelah status itu tayang, Maya Santika, pengacaranya, mengirim pesan pendek, "Surat cerai sudah dikirim. Pihak pengadilan akan menghubungi Rizky resmi hari ini. Kamu tenang saja. Semua proses hukum kita urus sampai selesai." Putri menarik napas dalam-dalam. Tak ada air mata. Ia bahkan tak merasakan lega. Yang ada hanya keheningan yang mendalam. Tapi dari keheningan itu lahir kekuatan yang selama ini terkubur oleh rasa takut, cinta, dan luka. Hari itu berjalan seperti biasa. Ia tetap pergi ke kantor. Menyapa rekan kerja. Menyelesaikan tugas. Namun dalam hatinya, ada satu perasaan yang tak lagi bisa ia sembunyikan bebas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Putri merasa dirinya utuh. Tidak lagi terbagi untuk orang-orang yang tak tahu cara menghargainya. Di rumah, kehebohan baru dimulai. Rizky pulang dengan wajah merah padam, membawa salinan surat cerai yang sudah dicap resmi. Ia melempar surat itu ke meja makan. "Jadi kamu serius? Hanya karena masalah kecil begini kamu tega gugat cerai aku?" Putri menatapnya datar. "Ini bukan masalah kecil. Ini luka yang kamu toreh perlahan selama bertahun-tahun. Kamu pikir aku nggak tahu semua kebohonganmu? Aku diam, bukan berarti aku bodoh. Kamu bisa kok tinggalin rumah ini. Nggak usah pakai drama segala." "Rizky," suara Putri meninggi sedikit. "Rumah ini atas nama aku. Semua surat tanah, sertifikat, cicilan semuanya aku yang tanggung. Kamu dan dia yang seharusnya pergi." Rizky terdiam. Sari, yang diam-diam menguping dari tangga atas, tampak gelisah. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, berharap ini semua cuma pertengkaran biasa. Tapi yang terjadi hari itu bukan sekadar pertengkaran. Itu adalah pengusiran halus dari seorang istri yang telah dikhianati terlalu lama. "Putri, kita bisa perbaiki ini semua. Aku bisa minta maaf. Kita mulai dari awal lagi." Suara Rizky mulai melembut. Putri menggeleng. "Terlambat. Aku sudah habis. Kamu sudah habiskan semuanya dariku. Waktu, tenaga, harga diri, cinta. Sekarang saatnya aku ambil kembali semuanya. Bahkan yang tersisa pun akan aku rapikan untuk diriku sendiri." Ia beranjak dari tempat duduknya. Membuka laci meja. Mengambil satu amplop coklat dan menyerahkannya ke Rizky. Di situ ada salinan surat cerai, surat penarikan kuasa atas aset bersama, dan pernyataan dari bank bahwa rekening gabungan sudah dibekukan.
Sisa uangnya akan dibagi sesuai kesepakatan hukum. Jangan harap lebih. Rizky membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Sari berjalan turun, ingin bicara, namun Putri hanya mengangkat tangan pelan. Kamu juga, Sari. Aku nggak pernah merasa kamu bagian dari rumah ini. Kamu cuma tamu yang numpang tinggal, numpang hidup, numpang kasih luka. Sekarang waktunya kalian pergi. Wajah Sari pucat. Untuk pertama kalinya ia melihat Putri bukan sebagai istri lemah yang bisa diinjak sesuka hati, tapi sebagai perempuan tangguh yang tahu kapan harus berhenti mencintai dan mulai mencintai dirinya sendiri. Malam itu, Putri tak memasak. Ia hanya duduk di balkon, menatap langit. Dari dalam rumah terdengar suara Rizky dan Sari saling adu argumen. Tapi Putri tak lagi peduli. Suara itu tak mampu menyentuhnya. Tidak lagi. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Maya. Media mulai ramai dengan statusmu. Tapi kamu jangan khawatir. Semua sesuai jalur hukum. Nanti aku bantu atur jika kamu mau buat klarifikasi. Putri tersenyum kecil. Ia tak berniat bicara ke media. Status itu cukup. Itu bukan untuk publik. Itu untuk dirinya sendiri dan untuk mereka yang selama ini memaksanya diam. Beberapa teman mengirim pesan dukungan. Ada yang baru tahu kebenaran, ada yang hanya bisa meminta maaf karena selama ini tutup mata. Tapi Putri tak marah. Ia hanya lelah. Dan kelelahan itu yang membawanya ke titik ini, titik di mana ia bisa berkata cukup tanpa berteriak, dan bisa melangkah tanpa harus menoleh. Beberapa hari kemudian, Putri mulai berbenah. Ia memanggil jasa pengiriman untuk mengemas barang-barang Rizky dan Sari. Ia ingin rumah itu bersih, bukan hanya dari barang, tapi juga dari kenangan busuk yang selama ini menyekapnya. Ia berjalan ke ruang tamu, melihat ke sekeliling. Dinding yang dulu penuh foto keluarga kini kosong. Lemari pajangan yang dulunya memajang koleksi Rizky, sudah ia kosongkan. Rumah itu akan ia isi ulang. Bukan dengan kenangan, tapi dengan harapan baru. Dan saat pagi datang, Putri membuka ponsel dan menulis satu status terakhir. Aku pernah diam karena cinta. Kini aku diam karena tak lagi peduli. Terima kasih sudah mengajarkan arti pengkhianatan. Kini giliran aku mengajarkan arti kehilangan. Status itu tetap ia biarkan 24 jam. Setelah itu, ia hapus. Karena hidupnya yang baru, tak lagi butuh pengakuan dari mereka yang tak layak jadi bagian darinya. Ia berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat. Menikmatinya dalam diam. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar miliknya. Dan ia tahu, langkah terakhir menuju kebebasan tinggal selangkah lagi. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Putri resmi bercerai dari Rizky. Hidup yang dulu kacau perlahan berubah menjadi lebih tenang. Ia bangun setiap pagi tanpa beban. Tak ada lagi wajah sinis. Tak ada lagi kata-kata dingin yang menusuk dari seorang suami yang tak tahu diri. Rumah itu kini benar-benar miliknya bukan hanya secara hukum, tapi juga secara emosional. Putri mengisi hari-harinya dengan sederhana. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk anak sematawayangnya, mengantarnya ke sekolah, lalu pergi ke kantor. Tak ada drama, tak ada luka yang terus digaruk. Semua berjalan teratur. Ia kembali menemukan jati dirinya, bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai dirinya sendiri, perempuan yang kuat, berani, dan tangguh. Anaknya kini jauh lebih ceria. Tidak ada lagi ketegangan di rumah, tidak ada lagi tangisan diam-diam yang dulu sering ia lihat di sudut mata sang buah hati. Anak itu kini bisa tertawa lepas, mengobrol tentang sekolah tanpa merasa sedang berjalan di atas ranjau emosi. Putri tahu, itu adalah bukti nyata bahwa keputusannya untuk berpisah bukan kesalahan. Sementara itu, kabar tentang Rizky dan Sari mulai menyebar. Tidak ada yang datang langsung dari mulut Putri. Ia tidak pernah mengumbar aib, tidak pernah bicara buruk tentang masa lalu. Tapi dunia memiliki cara sendiri untuk mengungkap kebenaran. Rizky yang dulu gagah dan merasa berkuasa, kini terlilit utang. Bisnis kecil-kecilan yang ia mulai bersama Sari ternyata hanya bertahan sebentar. Modal yang tipis, kemampuan manajemen yang minim, dan gaya hidup yang tak berubah membuat semuanya runtuh dengan cepat. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang mengaku ditipu Rizky dalam urusan utang, ada yang kecewa karena dijanjikan investasi palsu. Sari, yang dulu suka pamer di status tentang hidup mewah, kini lebih sering diam.
Bahkan nomor WA-nya kabarnya sudah berganti. Mereka berdua kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setelah akhirnya dipaksa meninggalkan rumah yang dulu mereka tempati dengan sombong. Rumah itu, yang sejak awal atas nama Putri, akhirnya resmi ia minta kembali. Ia tak usah repot. Surat peringatan dari pengacara sudah cukup membuat Rizky dan Sari panik. Dalam waktu 2 minggu, mereka angkat kaki tanpa banyak perlawanan. Karena mereka tahu, kali ini tak ada celah hukum yang bisa mereka akali. Putri tidak datang saat pengosongan rumah. Ia hanya mengutus perwakilan legal. Ia tak ingin melihat wajah-wajah yang dulu mengkhianatinya. Tidak karena benci, tapi karena sudah selesai. Ia tak ingin membuang waktu untuk mengulang bab yang sudah ditutup rapat. Beberapa hari setelah rumah itu kosong, Putri datang untuk mengecek sendiri. Ada beberapa kerusakan kecil, noda di tembok, dan barang-barang yang sengaja dibiarkan berserakan. Tapi itu semua tak membuatnya marah. Ia malah tersenyum tipis. Biarkan, rumah ini sudah memuntahkan semua racun di dalamnya. Kini waktunya aku bersihkan dan isi ulang dengan kebaikan. Ia memanggil tukang untuk memperbaiki rumah, mengecat ulang seluruh ruangan, bahkan mengganti beberapa perabotan. Nuansa baru, energi baru. Rumah itu berubah menjadi tempat yang benar-benar mencerminkan kedamaian dan kekuatan. Ia mendesain satu ruang baca khusus untuk dirinya sendiri, lengkap dengan rak-rak buku dan kursi nyaman. Ia juga membangun taman kecil di belakang rumah, tempat anaknya bisa bermain dengan bebas. Hidup Putri tidak mewah, tapi cukup. Dan yang lebih penting, ia bahagia. Ia menemukan kembali senyum yang dulu hilang di antara caci maki dan pengkhianatan. Ia mulai menulis jurnal lagi, sesuatu yang dulu sangat ia sukai. Ia bahkan sempat diundang untuk berbicara di acara komunitas perempuan tentang kekuatan memaafkan dan melepaskan. Di acara itu, ia hanya berkata, "Saya tidak menyuruh kalian untuk memaafkan dalam semalam. Tapi percayalah, saat kita berhenti menunggu orang lain meminta maaf, kita mulai memberi ruang untuk menyembuhkan diri sendiri. Jangan takut melepaskan. Kadang kita baru bisa terbang setelah membuang beban yang salah." Para peserta menangis. Bukan hanya karena kisah Putri menyentuh, tapi karena mereka merasa tidak sendiri. Banyak dari mereka yang diam-diam menyimpan luka serupa. Dan Putri, dengan tenangnya, menjadi cermin bahwa luka itu bisa sembuh asal kita berani memulai. Beberapa minggu kemudian, ia mendapat kabar dari seorang teman lama bahwa Rizky dan Sari kini hidup pas-pasan. Sari kabarnya bekerja di sebuah warung makan kecil, dan Rizky mencoba jadi sales barang elektronik dari rumah ke rumah. Mereka tak lagi dipandang dengan kekaguman. Orang-orang kini melihat mereka dengan iba, atau sekadar memilih menjauh. Putri tidak merasa puas. Tidak juga merasa kasihan. Ia hanya menulis satu kalimat di jurnalnya malam itu. Karma datang bukan untuk memuaskan dendam, tapi untuk menyeimbangkan semesta. Ia menutup jurnalnya, mencium kening anaknya yang tertidur pulas, lalu mematikan lampu. Di dalam gelap yang tenang itu, Putri tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal kemenangan. Bukan kemenangan atas orang lain, tapi atas dirinya sendiri. Ia memenangkan hidupnya kembali. Ia memenangkan hak untuk bahagia. Dan yang lebih penting, ia memenangkan kepercayaan pada dirinya sendiri yang selama ini dicoba dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Besok, hidup baru akan terus berjalan. Mungkin akan ada tantangan lain. Tapi Putri kini tahu, dirinya tak lagi perempuan yang sama. Ia adalah versi terbaik dari dirinya yang pernah ada. Dan tak ada satupun yang bisa mengambil itu darinya lagi. Langit sore menggelap perlahan di sebuah gedung pertemuan modern di pusat kota. Di aula utama, ratusan orang memadati kursi yang berjajar rapi. Banner besar bertuliskan, "Empowered Women Empower the World," terpajang gagah di panggung utama. Sorot lampu mengikuti langkah anggun seorang perempuan yang naik ke podium. Namanya disebutkan dengan penuh penghormatan Putri Adinegara, CEO dari salah satu perusahaan konsultan keuangan yang kini menjadi rujukan nasional. Putri berdiri tegak. Balutan blazer putih gading memancarkan kewibawaan yang tenang. Rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya bersinar dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menang dalam perang batin terpanjang. Tepuk tangan bergema. Kamera dari media mengarah padanya. Namun matanya justru terpaku pada dua sosok yang berdiri di pojok aula, di dekat meja catering.
Sari dengan seragam catering hitam putih dan Rizky, mengenakan jaket kusam, berdiri setengah bersembunyi di balik tiang. Wajah mereka murung, penuh bayang-bayang yang tidak pernah tuntas. Putri tidak bereaksi. Ia hanya tersenyum tipis. Tidak dengan kemenangan, tapi dengan kelegaan. Ia sudah selesai. Sudah benar-benar selesai. Ia membuka pidatonya dengan tenang. Saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh. Tapi karena setiap kali saya jatuh, saya memilih untuk bangkit, meski kadang merangkak sendirian. Dulu, lanjutnya, saya terlalu sering mengira bahwa diam adalah bentuk cinta. Bahwa bertahan adalah bentuk kekuatan. Tapi ternyata, cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Dan kekuatan sejati adalah ketika kita berani pergi dari apa yang menyakiti kita, meski itu berarti memulai dari nol. Tepuk tangan membahana. Namun Putri tetap tenang. Ia melanjutkan pidatonya, menceritakan bagaimana ia mengubah trauma menjadi fondasi, dan pengkhianatan menjadi motivasi. Tanpa menyebut nama, tapi cukup membuat siapapun yang merasa bersalah tahu bahwa kisah itu pernah tentang mereka. Di belakang aula, Sari memegang nampan dengan tangan gemetar. Rizky mencoba keluar diam-diam, tapi terhenti saat melihat Putri menatap ke arah mereka sekilas tatapan tanpa benci, tanpa dendam, hanya pengampunan yang dingin dan tak bisa disentuh. Setelah acara selesai, Putri turun dari panggung. Seorang wartawan bertanya, "Apa satu kalimat yang paling mewakili perjalanan Anda sampai ke titik ini?" Putri tersenyum. "Terima kasih telah mengajarkan saya arti pengkhianatan. Kini, saya hidup untuk mengajarkan arti kebangkitan." Malam itu, akun media sosial perusahaannya mengunggah satu foto. Putri berdiri di depan backdrop acara dengan tangan menggandeng anaknya yang kini beranjak remaja. Captionnya berbunyi, "Bukan dendam yang membuatku kuat, tapi keyakinan bahwa luka bisa sembuh, dan masa depan lebih berharga daripada masa lalu yang hancur." Ribuan komentar membanjiri unggahan itu. Salah satu akun tak dikenal menulis singkat, "Maaf." Putri tidak membalas. Ia hanya menutup aplikasinya, menyeduh teh hangat, lalu duduk di taman belakang rumahnya. Anak semata wayangnya menghampiri. "Ibu," katanya pelan, "besok aku ikut seminar di sekolah tentang figur inspiratif. Aku mau cerita tentang ibu." Putri menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Tapi kamu tahu siapa figur paling hebat untuk ibu?" "Siapa?" "Kamu. Karena kamu yang membuat ibu bertahan." Senja menyelimuti rumah mereka. Bukan rumah yang besar, tapi cukup hangat untuk dua hati yang pernah hancur tapi saling menyembuhkan. Dan begitulah kisah Putri berakhir. Bukan dengan air mata, tapi dengan senyuman penuh kemenangan yang tak perlu pembuktian. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya tak pernah butuh saksi.